nggak ada mata kuliahnya tidak ada. Nah, ini yang menyebabkan posisinya kita perlu melakukan perubahan kurikulum. Faktor kelima yang menyebabkan kurikulum itu harus berubah adalah adanya kesepakatan antar fakultas hukum, PTN atau PTS di Indonesia. Saya kira UMKT pun pasti juga punya ya yang namanya lembaga atau forum-forum yang hubungan dengan kesepakatan fakultas hukum, termasuk salah satunya pasti membahas mengenai masalah kurikulum. Di tahun 2020 kemarin ada beberapa kesepakatan yang dilaksanakan oleh fakultas-fakultas hukum di Indonesia, terutama yang PTN ya, karena Fakultas Hukum Unmul tergabung dalam Badan Kerjasama Fakultas Hukum PTN se-Indonesia. Ada beberapa kesepakatan yang sifatnya untuk menyeragamkan beberapa mata kuliah agar ini bisa dilakukan proses yang sama. Dan ini juga untuk mendukung yang namanya kampus merdeka juga posisinya. Bagaimana ketika dosen-dosen pun sekarang dalam tanda petik diwajibkan untuk bukan hanya mahasiswa yang ditukar ya, bukan hanya pertukaran pelajar, tapi juga pertukaran dosen untuk memenuhi indikator kinerja utama perguruan tinggi posisinya. Jadi dosen-dosen pun juga seperti saya mengajar di beberapa fakultas hukum di tempat lain. Dosen-dosen fakultas hukum di tempat lain pun juga mengajar di tempat kami. Nah, kesamaan mata kuliah ini akan menjadi salah satu hal yang mempermudah terjadinya interaksi antar fakultas. Yang kemarin disepakati antar fakultas hukum yang ada di PTN yang ada di Indonesia. Nah, mudah-mudahan juga situasinya juga sama dengan yang ada di PTS yang ada di Indonesia. Dan begitu. Faktor yang keenam, saya kira di bagian akhir itu sayup-sayup saya mendengar Mas Darman sudah menyampaikan soal MBKM, kan posisinya begitu ya. Nah, ini memang menjadi salah satu tantangan bagi kita untuk dalam kurikulum kita dimasukkan hak-hak mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan pembelajaran di luar kampus atau di luar prodinya. Ada 8 kegiatan, nah ini yang kemudian harus masuk ke dalam kurikulum. Karena kalau nggak masuk dalam kurikulum, kita nggak bisa mengakuinya sebagai sebuah mata kuliah. Perlu masuk dulu dalam kurikulum, lalu kemudian ini akan menjadi bagian dari kurikulum kita, diakui oleh kurikulum kita MBKM ini, dan kemudian bisa dikonversi atau bisa ditransfer kredit SKS-nya sesuai dengan pengaturannya, dan kemudian itu bisa dijadikan sebagai bagian dari syarat kelulusan dari mahasiswa. Nah, ini saya kira 6 faktor yang menyebabkan kenapa kita harus merubah kurikulum. Durasi yang 3-5 tahun, perubahan keadaan terutama pasca pandemi, lalu kemudian perkembangan keilmuan hukum itu sendiri, data evaluasi penyelenggaraan akademik 3 tahun terakhir, kalau kami selalu 3 tahun terakhir selalu mengadakan rapat evaluasi untuk penyelenggaraan akademik. Ini sebenarnya tugas Senat sebetulnya, tugas Senat Fakultas untuk melakukan evaluasi, salah satunya tugas Senat Fakultas ya, untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan akademik. Nah, tugas mereka adalah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan akademik, baik pembelajaran ataupun penelitian ataupun PKM. Yang kelima, faktor kesepakatan antar fakultas hukum, dan yang keenam, kampus merdeka dan indikator kinerja utama oleh Mendikbud. Ini saya kira 6 faktor yang menyebabkan kita harus melakukan perubahan kurikulum, posisi seperti itu. Nah, berikutnya posisi-posisi yang terjadi adalah paling tidak ini tadi yang saya sampaikan, perlu dievaluasi substansinya 3-5 angkatan. Lalu kemudian faktor yang kedua ini tadi ya, terkait dengan materi pembelajaran, metode pembelajaran perlu untuk menyesuaikan dengan situasi pandemik, new normal atau kenormalan baru atau hal-hal yang sifatnya terkait dengan keterbaruan. Hukum sebagai sebuah peranata harus mampu tetap menjamin keadilan, kemanfaatan, kepastian, serta ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu, substansi pembelajaran ilmu hukumnya perlu untuk dilakukan pengembangan sedemikian rupa. Ya, termasuk tadi perubahan-perubahan terhadap mata kuliah posisinya. Nah, siapa tahu nanti diperlukan ya hukum setelah era pandemi ini posisinya diperlukan yang namanya hukum kesehatan masyarakat posisinya.
Salah satu contohnya, kemarin di tempat kami jadi perdebatan ketika apakah perlu hukum kesehatan masyarakat. Tapi ternyata kalau di Unmul, hukum kesehatan masyarakat sudah ada di Fakultas Farmasi, di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Sehingga kesepakatan kami kemarin tidak perlu ada mata kuliah itu. Kalau mau ngambil mata kuliah itu, silakan ambil di yang namanya Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ada mata kuliahnya. Jadi kami nggak perlu menambah lagi mata kuliah itu. Tapi kami akan jadikan sebagai mata kuliah yang sifatnya bisa diambil oleh mahasiswa kami di luar prodi kami. Nah, mungkin posisinya perlu hukum kesehatan masyarakat. Nah, karena mata kuliah itu ada posisi. Nah, itu salah satu contohnya. Lalu kemudian ya ini tadi saya bilang teori-teori hukum itu berkembang sedemikian rupa. Beberapa waktu yang lalu kita masih sibuk membahas, tercatat 3-4 pembahasan mengenai restoratif justice, mediasi penal, justice kolaborator. Dalam waktu seminggu ini, kalau saya perhatikan, trending topiknya di Fakultas Hukum, pembahasan-pembahasan yang dibikin oleh webinar-webinar ya masih terkait dengan restoratif justice, lalu kemudian mediasi penal, justice kolaborator, dan yang terakhir adalah tentang sistem online, mulai dari peradilan online, pengawasan online, dan hal-hal lainnya yang sekarang itu karena pandemi ataupun karena hal-hal perkembangan teknologi membuat kita lebih ke arah perkembangan teknologi itu menjadi salah satu hal yang harus diberikan kepada para mahasiswa. Nah, ini yang menyebabkan perkembangan keilmuan menjadi salah satu faktor untuk dilakukan proses-proses perubahan kurikulum. Nah, siapa tahu nanti muncul di dalam materi-materinya, misalnya hukum acara pidana itu dibagi dua, hukum acara pidana secara seperti sekarang yang kita lihat, dan juga hukum acara pidana yang sifatnya secara online, misalnya begitu. Dan itu berpengaruh terhadap bagaimana si dosen melakukan pembelajarannya, dan berpengaruh terhadap bagaimana fakultas menyediakan sarana prasarana. Posisinya seperti itu. Jadi ruang sidang mau nggak mau harus disimulasikan sedemikian rupa, tidak hanya offline, tidak hanya luring, tapi juga bagaimana sidang-sidang sekarang sudah menggunakan metode-metode yang sifatnya online. Berpengaruh sampai ke situ perubahan kurikulum. Berpengaruh sampai ke soal sarpras. Dan banyak perkembangan keilmuan hukum lain. Dan ini dia saya sampaikan, data evaluasi penyelenggaraan akademik 3 tahun terakhir, salah satunya adalah beban kerja dosen, sebaran mata kuliah, dan ini evaluasi penyelenggaraan pembelajaran. Ditemukan, contohnya ditemukan, tadi yang saya bilang, ditemukan di tahun 2018 kemarin, posisinya adalah ada beberapa dosen yang melakukan penelitian, yang kemudian ketika dosen mau membawa penelitian itu ke dalam mata kuliahnya nggak tersedia. Posisinya seperti itu. Posisinya tidak muncul. Misalnya, jadi saya contohkan, saya perbatasan, karena saya studi perbatasan, mata kuliahnya nggak ada. Paling banter saya taruh di hukum internasional. Tapi hukum internasional itu semester 2. Mahasiswa belum sampai ke situ posisinya. Dimasukkan ke hukum laut internasional. Oke, mungkin bisa. Tetapi posisinya perbatasan bukan hanya laut, tapi juga ada perbatasan darat. Masukkan kemana posisinya? Nah, ini yang kemudian salah satu contoh evaluasi penyelenggaraan pembelajaran yang kami temukan kemarin, sehingga menyebabkan kurikulum diperlukan sedemikian rupa. Dan nanti juga ada satu contoh, beberapa dosen-dosen kami sangat aktif meneliti mengenai lingkungan hidup posisinya, mengenai pertambangan, perkebunan, pesisir kelautan, dan segala macam. Tapi hasil mata kuliah, hasil penelitian tersebut tidak bisa dimasukkan ke dalam mata kuliah. Kenapa? Karena mata kuliahnya nggak ada posisinya. Mata kuliahnya nggak ada posisinya. Mau dimasukkan ke dalam hukum lingkungan. Sama seperti tadi. Hukum lingkungan ada di semester 2, semester 3. Mahasiswa belum saatnya untuk menerima materi-materi yang sifatnya jauh lebih berat. Dia perlu pembelajaran antropologi hukum dulu, sosiologi hukum dulu, baru kemudian hukum adat terlebih dahulu, baru bisa kemudian mengikuti materi penelitian yang dilakukan oleh dosen. Dan ini salah satu temuan
evaluasi penyelenggaraan pembelajaran kami di tahun 2018 kemarin. Sehingga nantinya akan ada mata kuliah baru posisinya. Jadi saya kira itu yang ini tadi kesepakatan PTS ya terkait dengan revolusi industri, masyarakat 5.0 dan juga beberapa hal-hal baru lainnya kesepakatan PTS. Dan ini tadi saya kira ini nggak perlu saya bahas karena Mas Darman tadi sudah membahas cukup banyak kampus merdeka dan juga sebenarnya indikator kinerja utama oleh Mendikbud soal hak belajar di luar prodi. Lalu bagaimana? Apa langkah selanjutnya? Nah, saya kira sesuai dengan pengalaman saya posisinya di tahun 2018 dan tahun 2020 kemarin, kebetulan saya posisinya pegang arah dan kebijakan karena posisi saya sebagai dekan mau nggak mau membuat saya harus menentukan arah dan kebijakan kurikulumnya. Nah ini juga yang kemudian nanti harus dilakukan oleh kawan-kawan yang ada di UMKT. Ditentukan sebelum melakukan perubahan, selain hasil evaluasi tadi, ditentukan terlebih dahulu arah dan kebijakannya. Mau kemana kurikulumnya, mau dibawa kemana posisi. Saya kira akan ada banyak hal yang mempengaruhi perubahan kurikulum ya, terutama di Kalimantan Timur ya. Saya bisa sebutkan yang pertama mungkin terkait dengan visi misi Provinsi Kalimantan Timur misalnya. Lalu kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan. Kalau tadi faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi. Sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan. Saya kira ada sekitar 10 faktor di sini yang bisa saya sampaikan, mulai dari visi misi Provinsi Kaltim, hasil tracer study, analisa kurikulum sebelumnya, struktur SDM Fakultas Hukum di UMKT, lalu kemudian visi misi dan renstra UMKT, profil dan kompetensi lulusan sarjana hukum UMKT, peraturan perundang-undangan yang ada, kesepakatan, dan terakhir visi dan misi renstra Fakultas Hukum UMKT. Semua faktor ini yang kemudian mempengaruhi bagaimana kurikulum yang baru disusun. Kalau yang tadi, faktor yang menyebabkan perubahan kurikulum, sehingga harus diubah. Nah, tahap berikutnya adalah menyusun kurikulumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi apa? Yang tadi juga masuk ditambah dengan hal-hal baru lainnya. Hal-hal baru lainnya yang sifatnya lebih ke arah teknis penyusunan kurikulumnya. Ketika misalnya struktur SDM UMKT misalnya, atau visi dan misi renstra, visi misi dan renstra Fakultas Hukum UMKT. Ya, kurikulum pun juga harus mengacu kepada visi dan misi renstra Fakultas Hukum yang ada posisinya. Bagaimana visi misi tersebut dicapai, salah satunya adalah dukungan dari kurikulum. Nah ini mungkin Bapak Ibu sekalian atau Mas Darman yang beberapa kali kita sudah melewati urusan akreditasi, pasti ditanya itu ketika membahas kriteria kurikulumnya ini mana korelasinya dengan visi misi renstra Fakultas Hukumnya atau visi misi dari Fakultas prodinya misalnya, atau visi misi dan renstra dari universitasnya. Nah ini yang kemudian menjadi faktor yang mempengaruhi penyusunan kurikulum. Nanti saya kasih sedikit contoh sharing pengalaman tentang bagaimana kami pada akhirnya membuat sebuah kurikulum. Nah, arah dan kebijakan yang kami terapkan di fakultas kami kemarin, kurikulum PS Sarjana Hukum Fakultas Hukum harus mencerminkan integrasi visi dan misi pemangku kepentingan di bidang pendidikan, ya termasuk pemerintah daerah. Yang kedua, kurikulum program studi sarjana hukum harus menunjang terwujudnya visi dan misi universitas dan fakultas. Jadi panjang memang ini posisinya. Jadi dia kurikulum ini memperhatikan juga soal visi misi universitas dan fakultas. Karena itu yang saya sampaikan. Dalam beberapa kali kami akreditasi selalu ditanya oleh asesor-asesor ini mana korelasinya antara kurikulum yang dijalankan dengan visi dan misi universitas atau visi dan misi fakultas. Karena korelasinya sangat kuat sekali, sangat besar sekali posisi. Yang ketiga, kurikulum
program studi sarjana hukum harus sesuai dengan profil dan kompetensi lulusan. Jadi memang dalam tahapan pembuatan kurikulum itu posisinya adalah dibuat terlebih dahulu profil dan kompetensi lulusannya. Jadi setelah visi misi ada, jadi kemarin langkah kami kemarin adalah menetapkan visi misi dulu, baru kemudian menetapkan profil dan kompetensi lulusan, ya, CPL, ya, capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam kompetensi lulusan. Baru kemudian bagaimana caranya kurikulum itu mengarah kepada pencapaian visi misi dan pencapaian memenuhi profil dan kompetensi lulusan. Nah, arah kebijakan yang berikutnya adalah bahwa kurikulum itu harus adaptif karena kita di Kalimantan berciri khas kewilayahan Borneo dan sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Ini arah kebijakannya, posisinya. Arah kebijakannya harus seperti itu posisinya. Dan yang terakhir, kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan terkini. Kalau kita tekankan seperti ini posisinya. Kurikulum yang visioner dan adaptif. Bahwa kurikulum tersebut secara internal mendukung pencapaian CPL, ya, capaian pembelajaran lulusan, lalu kemudian standar kompetensi dan lulusannya tadi, lalu kemudian juga Tridharma perguruan tinggi mendukung visi misi universitas dan fakultas, serta kalau kami kemarin di Fakultas Hukum punya ciri khas. Nanti saya tunjukkan di mana ciri khasnya posisinya. Lalu kemudian secara eksternal, kurikulum kita itu harus adaptif dengan perkembangan masyarakat dan juga kebutuhan dunia kerja. Kan bagaimanapun juga, apalagi yang sekarang Mas Menteri ini menyampaikan bahwa ya posisinya harus seorang mahasiswa Fakultas Hukum nggak cuma hanya bisa hukum, tapi juga bisa yang lainnya. Makanya minimal mengetahui, makanya dilakukan proses-proses MBKM tersebut. Nah, ini yang kemudian menjadi proses yang berhubungan dengan bagaimana situasinya, bahwa kurikulum yang ada harus menyiapkan mahasiswa untuk juga minimal siap untuk di dunia kerja. Nah, ini dia yang tadi saya sampaikan posisinya, bahwa kurikulum harus visioner, maju, ya, dan adaptif terhadap perkembangan di masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan memenuhi ekspektasi dunia kerja, serta bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi perguruan tinggi. Nah, ini arah dan kebijakan kurikulum yang kami gunakan kemarin posisinya. Jadi dia harus visioner, dia harus adaptif, dia harus mampu menghasilkan lulusan yang mampu bersaing untuk ekspektasi dunia kerja, serta kurikulum tersebut harus menjadi ikhtiar dari mewujudkan visi dan misi perguruan tinggi. Nah, kalau ini bisa dicapai dalam satu kurikulum, itu luar biasa sekali. Dan kami kemarin hampir setengah tahun merumuskan kurikulum. Dan terakhir ini, saya coba sedikit menunjukkan sharing pengalaman sebetulnya, ya. Review kurikulum terhadap kemarin saya dapat sedikit mata kuliah dan segala macamnya yang kemarin dikirimkan kepada saya yang miliknya FH UMKT, ya, posisinya. Bukan catatan, ya, sharing saya adalah yang pertama memang belum memasukkan aspek MBKM, dan yang kedua saya kira kok Fakultas Hukum, program studi sarjana Fakultas Hukum UMKT harus sedikit lebih berani untuk memunculkan mata kuliah ciri khas yang mungkin tidak dimiliki oleh Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah lainnya atau bahkan Fakultas Hukum se-Indonesia. Kami sudah mencobanya di 2017 kemarin, 2018. Ini hasil evaluasi 2017-2018 yang saya sampaikan tadi. Fakultas Hukum Unmul itu memiliki 4 mata kuliah yang saya kira, saya berani sampaikan, ini mungkin tidak dimiliki oleh beberapa fakultas-fakultas hukum lainnya. Kami untuk S1, kami jadikan mata kuliah ciri khas kurikulum program studi.
Dan ini sampai sekarang masih ada posisinya. Yaitu mata kuliah Hukum Perubahan Iklim, Climate Change Law, Hukum Kehutanan Perkebunan, Hukum Pertambangan, Hukum Pesisir, dan Kelautan. Ini mata kuliah ciri khas yang memang tadi dari hasil evaluasi kami adalah banyak dosen-dosen kami yang melakukan penelitian mengenai ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada di Borneo. Di Borneo sangat identik dengan ini semua. Jadi maksudnya adalah ini di S1 juga ada, di S2 pun kami juga ada. Mata kuliah ini juga ada posisinya. Jadi maksudnya adalah ini sebagai penciri bahwa kalau mau belajar misalnya hukum perubahan iklim ya di Fakultas Hukum Unmul kan begitu posisi. Kalau mau belajar mengenai hukum kehutanan perkebunan ya di Fakultas Hukum Unmul posisi. Kalau bicara mengenai hukum pertambangan ya di kita belajarnya. Nah saya kira ini juga tadi saya sampaikan bagian terakhirnya adalah ini juga mendukung yang namanya visi dan misi fakultas dan universitas. Kenapa begitu? Karena kalau diperhatikan visi Universitas Mula Warman dan juga visi Fakultas Hukum Unmul posisinya ada menyebutkan kata tropical studies atau menyebutkan kata berbasis hutan tropikal basah. Saya kira tadi Mas Darman juga sudah membahasnya. Dan inilah kontribusi Fakultas Hukum terhadap pencapaian visi dan misi universitas serta visi dan misi fakultas. Kami punya mata kuliah yang mendukung pencapaian visi dan misi universitas. Nah, saya kira UMKT, Fakultas Hukum UMKT perlu untuk berani seperti itu juga posisinya. Apalagi dengan era sekarang, mata kuliah itu kan otonomi dari masing-masing prodi posisinya. Saya kira berani saja dulu untuk memunculkan mata kuliah ciri khas yang mungkin nggak dimiliki oleh tempat-tempat lain posisinya. Yang mungkin nggak dimiliki sehingga akan menimbulkan paradigma bahwa kalau mau belajar hukum ini sana ke Fakultas Hukum UMKT posisinya. Kami sudah memulai itu dan selama 3 tahun belakangan ini kami banyak menuai hasilnya. Banyak orang-orang melakukan penelitian dari tempat lain, dari luar tentang hukum perubahan iklim. Saya berani klaim posisinya hukum perubahan iklim ini mungkin hanya ada di Fakultas Kehutanan, tapi kami mencoba untuk kolaborasi dengan Fakultas Kehutanan dan kami beranikan diri untuk membuat hukum perubahan iklim. Walaupun mungkin ini menjadi bagian dari hukum lingkungan, tetapi perspektifnya adalah kita secara spesifik membahas mengenai climate change law. Beberapa bahkan dari luar negeri, terakhir kemarin dari Belanda, dari Amsterdam, posisinya melakukan studi bersama mengenai climate change law posisinya. Kenapa? Ya karena Borneo merupakan salah satu bagian penting dari perubahan iklim. Jadi maksud saya adalah sedikit review terhadap kurikulum yang teman-teman di UMKT adalah harus berani mengeluarkan mata kuliah yang mungkin bisa dipikirkan apa yang menjadi ciri khas dari teman-teman yang ada di Fakultas Hukum UMKT posisinya. Harus berani seperti itu. Dan kami sudah melaksanakan ini 3 atau 4 tahun belakangan dan kami mendapatkan hasilnya. Ini sebagai bentuk dari tadi adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja, adaptif terhadap perkembangan, adaptif terhadap MBKM, dan adaptif terhadap bagian dari pencapaian visi dan misi universitas serta fakultas. Sehingga kami berani mengeluarkan 4 mata kuliah yang sifatnya itu ciri khas. Dan ini diberikan kepada semua mahasiswa, bukan pilihan, tapi wajib posisinya. Nah, kira-kira itu Pak Prof. Aidil Fitri dan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan sharing pengalaman ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, salah kalimat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rekan atas masukan. Kita sekarang masuk ke sesi sharing dan jawab. Kita mulai kepada kawan-kawan dosen. Ada 2 tadi. Yang pertama singkat kembali. Yang pertama tentang kurikulumnya.
Yang kedua tentang masukan dari ahli kurikulum dari rekan FH. Sebagai niat kita tadi ada beberapa catatan yang telah dibuat oleh Bapak dari ahli kurikulum, mulai dari identitas program studi sampai kepada sinkronisasi di ujungnya. Itu ada hal yang belum ada di dalam kurikulum kita, tentu akan kita tambah. Ada yang perlu ubah sesuai, disesuaikan dengan yang dokumen yang mestinya. Kemudian yang dari Bapak tekan tadi lebih kepada memberikan pencirian terhadap kurikulum kita. Pencirian terhadap kurikulum kita yang itu menjadi ciri khas dari fakultas hukum kita. Beliau tadi menampilkan ada 4 kurikulum beliau di Unmul itu yang menurut beliau itulah yang beliau berani untuk mengemukakan yang sebagai penciri. Nah, kita apa penciri kita? Tentu juga menjadi renungan juga bagi kita. Kita mulai dari mana saja boleh? Mau bertanya untuk yang Bapak dari ahli hukum ataupun dari ahli kurikulum. Nah, dimulai dari siapa dulu? Silakan dulu. Oke, tekan. Menanyakan ke Pak Sudarma. Silakan. Nih. Sampai tapi. Oh, ada. Sini. Sini. Untuk kamu yang tempat saya gini ya. Duduk di situ, duduk di situ. Ini harus ini. Sampai terus. Terima kasih sebelumnya kepada moderator Pak Dr. Andri. Di sini saya mencoba untuk menanyakan sebelumnya perkenalkan nama saya Aulia Siti Guru. Saya merupakan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Yang ingin saya tanyakan untuk mempertegas tentang profil lulusan program studi hukum WKT kepada Pak Sudarman, bahwa tadi disebutkan untuk profil lulusan prodi hukum WKT tidak seharusnya memakai istilah profil lulusan ASN seperti itu Pak ya, karena itu bukan merupakan salah satu bentuk profil tapi adalah jabatan seperti itu. Nah, di sini kalau dilihat bahwa untuk profil lulusan prodi hukum WKT secara data lapangannya itu memang kita fokuskan kepada aparatur pemerintah ya, mungkin lebih untuk ininya sebenarnya sih lebih ke ASN ya atau PNS-nya seperti itu ya, karena mengingat bahwa ASN ini juga menjadi target utama dari profil lulusan prodi hukum, di mana juga ASN ini seperti jaksa mungkin, terus kemudian kepolisian itu kan juga harus berpatok pada koridor ASN seperti itu. Nah, itu yang saya tanyakan, apakah ASN ini tidak bisa memang dimasukkan ke profil lulusan ataukah diganti dengan namanya misalkan aparatur pemerintah atau seperti apa, sehingga yang menjadi target utama profil lulusan kami itu tetap bisa terakomodasi di kurikulum ini. Seperti itu Pak mungkin. Terima kasih. Kita kumpul dulu Bapak. Yang lain? Pak Bayu? Pak Bayu? Baik, terima kasih Pak Dr. Eviandri. Izin menyampaikan pertanyaan kepada Pak Darman. Saya Bayu Prasetyo Pak. Saya muridnya Pak Dr. Mahendra. Terkait dengan evaluasi pembelajaran, kan tadi kita sudah melihat ini profil lulusan Pak, profil lulusan yang saminawa atau yang begitu banyak tadi, kemudian kita turunkan menjadi CPNK. Nah, untuk mengevaluasi pembelajaran itu kan tentu kita harus memetakan
CPNK apa saja yang tercapai. Nah, itu yang saya sampai sekarang belum ketemu rumusannya. Apakah itu program studi yang menyelenggarakan atau dosen yang mengukur tercapainya capaian mata kuliah? Karena apa namanya, yang lebih tahu target pembelajaran apa yang ingin dicapai itu adalah dosen pengampu. Tapi program studi juga diminta untuk memetakan yakni berupa evaluasi pembelajaran. Terkait itu mohon arahannya. Terima kasih. Ada lagi kawan-kawan yang lain? Silakan. Silakan. Terima kasih. Jadi saya sampaikan kepada Pak Mahendra. Ini terkait Pak Mahendra, Pak Sudarman. Sudarman dan Pak Mahendra. Oh, kedua-duanya. Sudah. Kedua-duanya. Ini terkait dengan apa pengajaran berbasis atau perkuliahan berbasis penelitian. Ini kan salah satu yang menjadi tuntutan pada saat sekarang. Tadi Pak Mahendra menyebutkan bahwa itu kemudian punya konsekuensi atau setidaknya implikasi pada pembentukan mata kuliah baru. Karena memang ada beberapa kesulitan yang muncul di dalam memasukkan hasil penelitian terhadap atau kepada mata kuliah. Nah, yang saya pikirkan sebenarnya apakah misalnya dengan mata kuliah baru ini kan konsepnya semua memutus mata kuliah lama juga, jadi begitu atau menambah mata kuliah yang ada menjadi lebih banyak, betul? Dan kalau mata kuliah baru ini muncul, bisa jadi memang belum materinya tidak cukup, jadi bukan apa namanya atau SKS-nya itu kan jadi kecil. Mungkin hanya 2 SKS itu karena materinya kan belum cukup dari saat penelitian saja. Ini yang sering yang kami sebenarnya bukan di sini, tapi saya sering menjadi persoalan ketika memasukkan perkuliahan, masukkan penelitian pada mata kuliah. Nah, apakah tidak sebaiknya misalnya kita menyisipkan di dalam perkuliahan mata kuliah yang ada? Sebenarnya kalau saya mengacu begini, saya memahami betul ini terkait dengan MBKM. Sebenarnya agak sulit menjelaskan MBKM dan di Fakultas Hukum dengan basis sifilosis. Jadi begini, di dunia ini kan ada dua corak, dua sistem, dua tradisi ini. Ada civil system, civil law tradition, dan ada common law tradition. Kalau pendidikan di civil law di hukum sipil, tradisi hukum sipil itu di Eropa yang kita mewakili. Itu umumnya mata kuliahnya banyak dan lebih ditekankan pada penguasaan materi pengetahuan itu dibandingkan pada pemahiran dan sangat filosofis kadang-kadang. Nah, dan karena banyak ya, sehingga pada akhirnya lulusan itu tidak siap, maksudnya tidak siap kerja lah, dia siap laku. Maka di dalam sistem hukum sipil itu untuk menjadi hakim dia dididik lagi 2 tahun. Untuk menjadi advokat dididik lagi sebenarnya 2 tahun bukan bulan. 2 tahun untuk menjadi profesi hukum lain juga jaksa 2 tahun. Jadi sama di Eropa juga sama. Di Belanda, Prancis, Jerman sama saja begitu. Dididik lagi. Karena mata perkuliahan itu kan padat dengan teori dan filosofi. Memang tradisinya tradisi seperti itu. Nah ini berbeda dengan common law system. Kalau common law system itu di Amerika, Inggris atau berbasis di British dan Commonwealth pada umumnya, perkuliahan itu sangat praktis. Bahkan ada teman dari Inggris mengatakan sebenarnya kalau di Commonwealth itu hanya 1 tahun saja kuliah hukumnya, 3 tahun berikutnya praktek saja. Maka mata kuliah, struktur mata kuliah itu sederhana saja, dasar-dasarnya misalnya hukum perdata, agak banyak memang mata SKS-nya, hukum pidana, hukum tata usaha negara, hukum
hukum tata negara, kemudian prosedur untuk acara. Hanya itu saja. Jadi tidak ada hukum-hukum yang spesifik. Ada hukum cyber gitu, ada hukum apa itu tidak ada. Mereka lebih ke praktek. Nah, ketika lulus, umumnya mereka sudah punya lisensi untuk berpraktek. Sehingga ketika lulus mereka bisa daftar langsung jadi hakim. Dan di hakim di sana seperti pilkada, betul-betul seperti pilkada. Daftar, lalu kampanye, atau misalnya daftar ke seleksi ke DPR, diterima, diterima, lalu jadi hakim 5 tahun. Setelah itu ini lagi daftar lagi begitu. Nah, ada yang maka hakim bisa jadi jaksa tergantung dia daftar kemana saja. Demikian juga misalnya maksud atau kepala kepolisian itu juga sama. Jadi seperti di Amerika tuh semakin lama semakin mahal seperti pilkada saja, satu kampanye dan harus lewat partai. Hakim kan lewat partai, meskipun ada yang persoalan. Nah, saya memahami betul cara berpikir Pak Nadiem. Karena dia kan kuliah di Amerika. Kuliah di Amerika itu kan karena dia di Harvard dan model Harvard itu kan praktek lah. Manajemen itu mungkin sama dengan fakultas hukum. Belajarnya cuma 1 tahun, selebihnya itu praktek saja dari kasus. Nah, ini problem yang kemudian muncul di dalam sistem hukum kita, karena sistem hukum kita itu mengadopsi dari Eropa, dari Belanda, asalnya Belanda, Prancis, yang lebih banyak teori dan filsafat. Ketika itu, nah itu kemudian saya kaitkan dengan hasil penelitian. Kalau misalnya kita mengadopsi model MBKM, maka hasil penelitian itu agak sulit menjadi mata kuliah baru karena nanti tidak dikonversi jadi MBKM. Karena tapi lain kalau misalnya kita meniadakan MBKM kemudian menguatkan pada banyaknya mata kuliah sebagaimana di Undang Hukum Sipil. Nah, ini problem-problem seperti ini bagaimana pemecahannya, karena dari dulu sebenarnya ingat saya idealnya memang hasil riset, tapi kemudian harus muncul menjadi perkuliahan atau cukup dengan menyisipkan di dalam perdebatan dan diskusi segala macam. Demikian Pak Hendra dan Pak Sudama. Terima kasih. Terima kasih Pak Dekan. Ada 3 pertanyaan. Ada dari Bu Pipi tentang profil lulusan tadi. Apakah ASN itu memang tidak dimasukkan atau dimasukkan? Kemudian Pak Bayu tentang evaluasi CPMK-nya bagaimana? Kemudian Pak Dekan tadi tentang proses penelitian itu seperti apa? Kalau dimasukkan nanti mempengaruhi jumlah SKS atau disisipkan satu itu bagaimana? Yang dari saya, Bapak. Bolehlah moderator bertanya ya. Iya. Dalam pemaparan Bapak tadi kan agak terkesima saya yang Bapak memaparkan kan. Ada 9 Bapak. 9 yang dokumen kurikulum. Kan ada yang belum ada kan. Pertanyaannya, 9 itu adalah dokumen lengkap baru bisa diajukan atau sebenarnya 9 itu adalah yang paling lengkapnya, yang boleh ditoleransi yang mana sih? Nah, kira-kira begitu. Tapi memang harus begitu dikumpulkan. 11 ya, 11. Nah, demikian Pak. Kita beri kesempatan dulu kepada Bapak Sudarman. Nanti setelah ini baru nanti kepada Bapak Mahendra. Silakan. Terima kasih Bapak Moderator. Saya juga ingin mengucapkan semoga bertemu Bapak sahabat saya Sasaji, salam satu jiwa Mas Mahendra. Saya kurang tahu nih pakai songkok dalam rangka karena memberi materi di Muhammadiyah atau dalam rangka karena kedinginan. Oke, jadi pertanyaan Bu Aulia ya, mengapa ASN itu tidak bisa dikategorikan sebagai bagian dari fungsi? ASN itu kan rumah besar, PNS itu kan rumah besar. Nah, di PNS itu bidang apa? Maka kan sudah terjawab di atas kalau penegak hukum. Itu jelas profesional. Jadi kalau
ASN itu kan terlalu global yang orang tidak bisa mengatakan. Itu mengapa ASN itu tidak masuk dalam kategori peran apa yang diinginkan. Bahkan kita tidak bisa ini menyusun profil itu berdasarkan pekerjaan yang selama ini dilakukan alumni. Atau pekerjaan saya kan tahun 94 sampai sekarang saya itu siaran radio, walaupun tetap jadi dosen. Oh, kembali ya. Jadi dosen tapi tetap siaran. Jadi tidak boleh karena saya basicnya adalah di fakultas keguruan. Nah, di prodi saya tidak boleh berkatakan profilnya adalah menjadi penyiar, penting. Nah, jadi harus sesuai dengan keilmuan itu. Itu kaitannya dengan ini. Lalu untuk Mas Bayu, kita memang kan sudah pelatihan AA loh Mas Bayu. Di pelatihan AA itu ada instrumen online pembelajaran. Teman-teman jangan-jangan melaksanakan tugas lupa. Itu sudah kita kasih instrumen bahwa yang melakukan online pembelajaran bukan dosen masing-masing, tapi UGM. Kalau di UMUL itu kan ada penjaminan mutu LP3M-nya, di fakultas ada gugus jaminan mutu fakultas, di prodi ada UGM, jadi jaminan mutu prodi. Nah, di prodi itulah jadi jaminan yang untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen-dosen. Kalau nggak ada di prodi minimal di fakultas. Di fakultas ada tim yang akan mengevaluasi mulai ketersediaan RPS, ketersediaan program pembelajaran, bagaimana pelaksanaan pembelajaran itu, ketika mengajar itu benar nggak dia itu sistematikanya mengikuti apa yang ditulisnya. Nah, itu yang dilakukan oleh tim. Kalau nggak salah di materi AA itu ada sudah instrumennya, nanti silakan di copy disesuaikan lagi kebutuhan itu. Nah, berikutnya berkenaan tentang dari Pak Dekan, pembelajaran berbasis penelitian. Itu kan sebenarnya orientasinya di bagaimana mengintegrasikan hasil penelitian itu ke dalam proses pembelajaran. Jadi kita tidak bisa setiap penelitian itu langsung kita masukkan. Karena kita ada CPL, sudah kesesuaian dong. CPL kita itu sesuai tidak dengan hasil penelitian kita. Maka sebenarnya selain kita membuat roadmap pendidikan, kita juga membuat roadmap penelitian. Sehingga penelitian prodi yang dilakukan oleh dosen-dosen prodi itu sesuai dengan CPL yang kita lakukan tadi. Nah, kalau sudah sesuai kan otomatis tidak harus membentuk mata kuliah baru. Jadi hasil riset itu sebagai bahan kajian, tambahan bahan kajian untuk menjadi suplemen di dalam setiap mata kuliah. Contoh misalnya, saya itu di pendidikan, saya mengajar tentang belajar pembelajaran, tentang teori-teori belajar. Teori-teori belajar terhadap teori itu semua dan segala macam. Ternyata di saat sekarang itu tertemukan bahwa ada perlunya kemandirian. Sehingga muncul teori deontologi. Bagaimana orang itu model prasmanan, milih sendiri, belajar sendiri, melaporkan sendiri. Nah kita itu nanti menjadi suplemen bagian dari mata kuliah itu. Jika nanti dengan setiap hasil penelitian kita bawa mata kuliah baru akan menjadi debat. Cuma ini, mengapa kita harus melakukan integrasi riset kita? Pertama adalah meningkatkan kewibawaan dosen. Jadi dikit-dikit tidak menurut penelitiannya ini menurut kasus yang saya amati di lapangan beberapa hasil penelitian saya, aku tak bangga dulu ya. Terus kalau bilang dikit-dikit ngajak coba nih, sekarang coba dikaji tentang konsep ini, riset di Google Scholar atau di Scopus, silakan di-download. Jurnal judulnya ini, jangan pertama kita. Nah, gitu kan? Mahasiswa download, silakan dikaji. Itu menurut saya. Nah, itu satu hal adalah pertama ilmunya berguna di dalam konteks pembelajaran, yang kedua adalah menimbulkan rasa rasa kepercayaan, rasa yakin bahwa saya tepat memilih guru ini. Kalau kita taklim itu kan salah satunya memilih guru itu adalah kredibilitas dari seorang guru itu sebenarnya layak tidak untuk jadi guru kita.
Kelayakan itu kalau dari dosen, salah satunya ya pengalaman-pengalaman di lapangan, proses pendampingan, pengabdian masyarakat, itu bisa diintegrasikan ke dalam integrasi proses pembelajaran. Nah, apakah harus membuat mata kuliah khusus? Kalau yang di-sharingkan oleh Pak Mahendra tadi, memang Fakultas Hukum itu memberikan terobosan. Nah, di kita akhirnya pelampauan di Unul memberikan pelampauan pembeda dengan universitas lain. Karena kita ada PIP, Pak, pola ilmiah pokok kita, sehingga menjadi kekhasan di Kaltim. Nah, kebetulan di Fakultas Hukum kita, Pak Mahendra itu membuat mata kuliah baru yang memang menjadi pembeda dengan universitas lain. Selain itu juga mata kuliah yang lain juga ada internalisasi pengalaman-pengalaman dosen terhadap pembelajaran. Itu yang kita yakini dan kita lakukan untuk pengalaman. Jadi tidak usah khawatir. Untuk Pak Koordinator 11, Pak. Jadi 11. Jadi dokumen itu memang harus urut ya Pak, harus semua. Baru salah satu komponen yang diteliti di awal itu adalah urutan dari awal. Makanya sampai membentuk di panduan KPT 2020 itu sistematikanya sudah ditentukan. Mulai dari identitas, proses tadi sampai terakhir adalah mekanisme pembelajaran. Jadi selalu kan alasannya begini, selama ini yang ditampilkan di website itu adalah struktur kurikulum saja, bukan kurikulum. Kalau struktur kurikulum kan hanya daftar mata kuliah yang kita berikan kepada mahasiswa. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan tapi pasti Bapak lengkapi. Nanti Bapak itu upload di website, itu nanti orang akan yang tahu di Bapak semua. Nah, itu kan terus dikasih watermarknya UMKT sama itu. Kita harus jadi leader bukan jadi follower kan. Iya. Tapi kalau Bapak hasil cewek kan maksimal loh. Oh, pasti Pak. Nah iya, maksud Bapak tampil minimal kan. Jadi diterimanya Bapak oleh calon mertua itu karena tampil maksimal Bapak itu. Jadi buat kurikulum juga sama. Penuhilah itu. Baik, itu barangkali dari saya. Monggo. Silakan, monggo Pak. Oke. Sebelum kita buka selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari kawan-kawan, nanti kita dengarkan dulu dari Bapak Mahendra tentang boleh menambahkan apa yang disampaikan tadi atau yang menjawab langsung pertanyaan dari Bapak Dekan, Bapak Dekan FH UMKT tentang penelitian berbasis atau berbasis penelitian. Silakan Bapak Mahendra. Baik, terima kasih Pak Elviandri. Terima kasih Prof. Aidil Fitri. Posisinya tadi sudah dijelaskan sama Mas Darmat, saya kira cukup baik juga posisinya tadi itu, bahwa kenapa sih kok kita memerlukan penelitian kita tuh masuk ke dalam mata kuliah ya. Pertama karena memang sebaik-baiknya substansi mata kuliah memang harus berbasis penelitian. Yang kedua, itu tadi ini dampaknya cukup besar ketika kita ini loh berbasis penelitian yang pernah saya lakukan, itu mahasiswa satu lebih trust, lebih percaya, substansinya kita lebih menguasai, dan kemudian efek sampingnya adalah itu tadi kalau dalam bentuk jurnal, dalam bentuk penelitian akan dirujuk ya otomatis akan meningkatkan citasi dan itu akan berpengaruh kepada kriteria-kriteria yang lain dalam akreditasi, kan begitu ya Mas Darman ya posisinya. Soal citasi, soal bagaimana ini digunakan oleh orang, berapa citasi dan segala macam. Ini juga akan berdampak kepada kriteria yang lain. Nah, 3 faktor itu yang menyebabkan bahwa mata kuliah itu harus berbasis yang namanya penelitian yang dilakukan oleh dosen. Bahkan kalau di kami, Fakultas Hukum ini, rapat penentuan dosen, rapat penentuan distribusi mata kuliah itu selalu dilihat 3 tahun terakhir orang ini, dosen ini meneliti apa. Nah, itu baru dia dimasukkan ke dalam mata kuliah tersebut. Jadi dilihat dia selain mata kuliah dasar ya, selain mata kuliah dasar. Kalau mata kuliah dasar seperti saya, ya dari dulu ya sampai sekarang ya hukum internasional, karena mulai dari asisten ahli sampai rektor kepala sekarang tetap di hukum internasional. Tapi untuk mata kuliah spesifik lainnya, dilihat dulu ini bisa berubah-berubah. Tahun ini orang ini, dosen ini meneliti apa? Oh ternyata
meneliti mengenai perkebunan. Oh, berarti bisa dia masuk dalam perkebunan. Nah, apakah harus menambah mata kuliah atau tidak? Nah, ini pilihan sebetulnya, Prof. Karena sekarang kalau dulu kan aturan sebelumnya di permen yang sebelumnya posisinya adalah 144 sampai 160. Sekarang aturannya berubah menjadi minimal 144 minimal posisinya. Batas atasnya tidak ada di Permendikbud 3. Jadi penggunaan mata kuliah itu posisinya apakah itu akan menjadi sebuah penambahan beban bagi mahasiswa? Ya mungkin saja akan menjadi penambahan beban. Tetapi penambahan mata kuliah sebagai hasil dari penelitian, yaitu opsional. Karena kalau kami kemarin berpikiran bahwa banyak dosen, tadi yang saya contohkan, banyak dosen kami yang meneliti mengenai hukum, meneliti mengenai pertambangan, meneliti mengenai perkebunan, meneliti mengenai climate change. Tapi kalau itu substansi penelitiannya dimasukkan, disisipkan di hukum lingkungan, yang notabene itu ditaruh di semester 2, belum mampu mahasiswanya. CPL-nya belum dapat, CPMK-nya belum dapat untuk di situ. Sehingga kemarin kami berkesimpulan, oh kalau begitu, sekaligus untuk mendukung tadi yang disampaikan Mas Darman soal pola ilmiah pokok Unmul, soal soal tropical studies, oke, kita masukkan menjadi sebuah mata kuliah sekaligus sebagai sebuah penciri. Tapi bagaimana dengan yang lain? Tidak mesti juga. Ada penelitian misalnya di bidang hukum adat, yaitu nggak perlu membuat mata kuliah hukum adat baru, masyarakat hukum adat, tapi menjadi substansi dari RPS, RPP-RPS-nya di mata kuliah hukum adat, atau di mata kuliah antropologi hukum, atau di sosiologi hukum. Penelitian misalnya tentang masyarakat hukum adat, atau penelitian mengenai masalah yang berhubungan dengan kearifan-kearifan lokal. Nah, mungkin itu nggak perlu membuat mata kuliah baru, karena sudah bisa dimasukkan di hukum adat posisinya, atau di antropologi hukum, atau di mata kuliah lainnya yang berhubungan dengan kearifan lokal atau hukum adat. Tapi khusus yang tadi saya sampaikan posisinya, kami merasa perlu, karena dampaknya cukup banyak. Satu, mendukung PIP Unmul, mendukung visi misi Unmul. Kami akan memiliki mata kuliah yang memiliki ciri khas, lalu kemudian ini menjadi salah satu bagian dari, kalau kita buat mata kuliah climate change law posisinya, Pak, ini nggak ada di tempat lain, yang ada tempat kita. Nah, kita berusaha memberikan pressure kepada dosen-dosen kita, sekaligus pressure sekaligus stimulus untuk tetap fokus pada mengembangkan hukum terkait dengan climate change law misalnya. Kan begitu. Jadi kalau mau belajar climate change law ya di tempat kita, posisinya kan begitu. Jadi opsional sebetulnya, Prof. Apakah kita menyisipkan atau menambah mata kuliah baru itu sebenarnya opsional, tergantung dari faktor-faktor lain. Kalau tadi terus terang kami menambah 4 mata kuliah baru itu karena banyak tujuan yang ingin kami capai. Salah satunya adalah tadi disampaikan Mas Darman, kita punya pola ilmiah pokok, visi misinya berbasis tropical studies, ya itu 4 mata kuliah sumbangan kami untuk Unmul mencapai visi misi dan pola ilmiah pokoknya. Faktor yang kedua adalah, ya itu karena kita berada di Borneo, kita sebagai ciri khas, supaya orang mau belajar ke kita tentang itu. Dan yang faktor yang ketiga, kenapa menambah mata kuliah, itu menjadi bagian dari upaya-upaya kita untuk lebih memberikan kontributif terhadap situasi yang ada. Dengan adanya mata kuliah itu, ini bisa nyambung 3 ini, Pak. Mata kuliah, saya contohkan ya, mata kuliah climate change itu bisa nyambung di 3 hal. Mata kuliahnya ada, penelitiannya ada, lalu kemudian di dua substansi penelitian dan mata kuliah ini dimasukkan ke dalam program kegiatan pengabdian pada masyarakat. Jadi namanya dapat semua posisinya. Nah, itu kira-kira yang menyebabkan sekiranya kami kemarin melakukan penambahan mata kuliah, karena dari penambahan mata kuliah itu membuat multiple efeknya jauh lebih besar. Tapi bagi mata kuliah yang sudah ada, penelitian yang sudah ada, ya mungkin tidak perlu menambah. Jadi sifatnya opsional. Saya kira itu Pak Elviandri dan Prof. Edustri dan rekan-rekan yang lain. Matur nuwun. Terima kasih Pak Dekan, masukan yang luar biasa bagi kita di Fakultas Hukum. Sebenarnya baik Pak Dekan Mahendra ataupun Pak Darman
banyak sebenarnya yang perlu kita diskusikan Bapak, tapi karena waktunya ini nanti ada sesi kedua kami dengan stakeholder, gitu Pak ya. Sebenarnya luar biasa, masih saya sendiri masih banyak bertanya nih Pak, ya kan? Tapi nanti kita bertanya via apa saja nanti Pak, di luar ini Pak. Demikian Bapak Ibu ya, kita cukup di sini karena kita nanti jam 1 sudah dengan stakeholder kan. Waktu kita hanya istirahat hanya 1 jam termasuk makan nanti semua di dalam. Terima kasih, mari sama-sama kita beri apresiasi, tepuk tangan kepada kedua narasumber kita yang luar biasa, setidak-tidaknya memberikan pencerahan terhadap pola penyusunan kurikulum terbaru. Terima kasih juga Bapak Dekan yang telah memberikan kita ruang untuk bisa sharing bersama. Kita tutup sama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hendra. Mohon izin Prof, mohon izin Liv Prof, sampai ketemu lagi Prof. Terima kasih. Pak Elviandri dan teman-teman, Mas Darman, sampai ketemu lagi. Sehat selalu. Amin. Sama-sama. Semoga lekas teguh Pak Dekan. Iya. Sampai tanggal 23 isoman. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya Liv. Terima kasih Pak Mendra. Ya, siap Prof. Jadi saya sudah saya. Siap. Jadi kalau satu yang tadi penamaan mata kuliah itu penamaan mata kuliah itu di fakultas hukum itu sering sekali hukum tentang pesisir tadi. Memang ada undang-undang yang kemudian pemasyarakatan dulu itu namanya hukum pemidanaan. Bahkan lebih dulu lagi penitensier, yang namanya penitensier. Kemudian ada undang-undang nomor 1299 masalah itu pemasyarakatan, karena beda pemidanaan dengan pemasyarakatan, itu hukum pemasyarakatan. Nah, ada satu lagi yang tadi misalnya kita menganut ciri kita kearifan lokal. Apakah bisa muncul penamaan mata kuliah, misalnya mata kuliah hukum adat dan kearifan lokal? Itu dimungkinkan. Yang penting kan kompetisi di dalam kajiannya menyusun DPR kan boleh nambah, boleh nambah nama yang umum saja sehingga akan bisa menerjemahkan yang asli. Satu lagi, kalau misalnya ASN juga tetap menggunakan ASN. Kalau misalnya kita menyebut aparatur birokrasi, kalau misalnya antara birokrasi tapi kalau aparatur hukum tidak bisa diperkenalkan sama dengan DPR tadi kan. DPR juga. Jadi begini, ini kan ada 3 bidang, ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Anggota DPR dan tapi kalau aparatur hukum tapi ada kementerian atau di Pemda dengan eksekutifnya di bawah presiden. Bidang tugas apa gitu Mas? Ya, kalau misalnya bidang tugasnya adalah sebagai pembuat kebijakan, misalnya gini, kawan-kawan di DPR, kita kan ada biro hukum, ya, karena di ASN ada biro hukum, ada kita biro hukum itu masuk di bagian dari pembuat hukum, ya ranah hukum. Apakah posisinya nanti itu sebagai bagian dari pemerintah atau sebagian dari legislatif? Adalah dia melihat tidak langsung fokus ke bidang
pekerjaan tapi lebih ke kemampuan. Kalau misalnya dia tidak jadi bekerja di penjara, sipil ya, tapi ASN ya, negara hukum, polisi, negara hukum. Tapi posisinya seperti ASN. Kita kan ASN tapi kan sebagai pendidik. Yang belum masuk malah pendidik. Belum masuk. Kenapa tak masuk ya? Saya kan lihat ada. Berkata, ini minggu depan saya yang master dan hampir sama dalam artian profilnya. Saya ketukar-tukar. Ini yang mana? Pendidik. Kalau dari dosen, pendidik. Apakah bisa Pendidik. Ya, jadi perancang hukum atau biro perancang hukum ya. Iya. Perancang hukum dan kebijakan. Iya. Ya, perancang hukum dan kebijakan. Karena biasanya kami kalau memandang hukum itu bentuknya peraturan. Kalau kebijakan itu bentuknya biasanya begini, karena ada legislasi, ada regulasi. Legislasi itu dibuat oleh DPR atau DPR atau DPRD. Kalau regulasi itu dibuat oleh pemerintah, oleh kementerian, presiden, kementerian, sampai bupati, wali kota. Itu regulasi. Saya ketika orang hukum yang ada di pemerintah tidak punya kapabilitas bisa merumuskan seluruhnya daerah. Saya kemarin di tanah di foto 50 foto di 50 kota di siapa? Bupatinya ngomong kami tidak punya sarjana hukum, kesulitan. Ya, membuat perwali saja kalau tidak tahu di atasnya kan tak bisa salah perwalinya ambil kebijakan itu bisa kita kepada. Jadi masuk perancang hukum dan kebijakan siapa ya? Acara selanjutnya bersama ya Ini yang paling penting. Ini penting. Bagian dari dokumen. iya. Masih kelihatan pilek-pilek di bawah main. Ayo, Tio. Mas, Saya samping orang ini Azan, itu mana Ustaz Bujeni? Hai. Tidak tahu lagi keluar. Ustaz Bujeni di luar kan? Iya. Keluar. Oh, lagi Besar di keluar besar. Seimbang enggak? Ini Seimbang enggak kami ini? Atau kami mundur kemana gitu? diatur aja. Nah, sudah lagi. Biar pas. Agak dekat. Tulisannya ada. Kelihatan ya? Tulisannya. Ya, oke. Ya. Ini formal apa nih? Normal kalau Formal. Ya. untuk Instagram boleh yang bebas. Terus apa? Tangannya. Kalau itu biasanya ormas. 3, 2, Kalau advokat begini. 3, 2, Sudah. Yang begini perlu yang begini. Dimakan nasinya saya tahu. Ya. Dari perawat kita untuk mengamalkan. Alhamdulillah.
Yang kehadiran dan perhatiannya, saya selaku MC, mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat yang berkenan. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada salah datangnya dari diri saya sendiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila bisa dilihat pas dari berbayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bawa airnya ya. Ya. Mari kita selesai. Terima Kita juga 13 tahun tua. Dan jangan sampai cukup dua selamanya. Ini saya sedikit aja ini Pak Des. apa? Memang belum sarapan. Saya belum ada selama di Pak Des. Iya kan? Saya ingin tidur pada sarapan. Nanti sarapan belum berapa. Ngapain dia sini? Jadi saya dulu di kampung. Gimana caranya? Sudah saya buka dia pergi ya. Mana kita ini? Kuliah. Ya Pak. Kapan kuliah? Kuliah. Kemarin karena pada oh, kalau ngajarin Pak itu lah. Aduh. Saya di briefing dulu di mantap kan dapat izin kan. Kalau saya cari itu Pak. S3-nya di mana Pak? Beres, semua orang semua. Oh, S2-nya? Beres. Waduh, banyak semuanya. S1-nya beres. Ya. Wah, masa ada
S1 ya, hukum ya. Kedua tuh. Kedua. Fakultas apa? S1 ini udah dulu tuh. Awal-awal. Berapa tahun? Saya kira dari sana 2002. Sampai tahun berapa? 2002. Jadi gelar saya kan hubungan sama saya dulu. Gelar saya hubung PNK. Iya. Ada orang yang sendiri makan di sini. Orang mana? Makan mana nih? Belum kami makan. Kami makan di sampai tahun 2006. Oh, ya, juga itu yang khusus. Setelah itu, saya lagi untuk saya ya di bidang bulan 12 wisudanya 3/2007 kami minta info lengkap. Kenapa? Karena itu mengapa? Terbukti kan sekarang memang saya sendiri pemerintah selain itu. Jadi MHRI, kamu menjadi pula. Kamu harus makan dulu mas. Ya pak. Di sini. Kalau ini makan mana ya? Maksudnya mana? Ada di luar dulu. Iya. Saya lapan. Nggak ada lagi ramai kita. Usahakan aja. Belum ada yang datang ya dari mana? Halo Pak. Kita tuh masuk makanan Fikri. ngobrol sama bimbingan saya, bagaimana bimbingan saya? Ada ngomong? Ada Pak. Apa katanya? Apa katanya? Hah? Bapak yang kejar. Hah? Bapak yang kejar mahasiswa. Tidak, apa katanya? Jadi mereka Nah, ceritanya gimana? Yang pertama, ceritanya dulu tuh, kan? Ya? nanti sih mau Siapa yang tahu yang mana kita? ya Pak. Dua kali kembang itu apa kan?
Nanti kalau tak ada yang ngasih, hari lagi tim awal. Hah? Kalau mau duanya aja dulu lagi. Mana? Ayo boleh jalan Bu. Ayo lagi.